pribadi. Tanpa terkecuali siapapun di antara kami, Tuhan menjamah kami. Di sisa hidup kami yang setiap waktu kami bisa berpulang, kami mau Tuhan menjamah kami, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu, memahami isi hati-Mu, supaya kami dapat masuk tanpa terhalang oleh dosa, masuk rumah Bapa di surga. Selama kami masih hidup di muka bumi ini, kami masih hidup dapat bercengkrama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun di sekitar kami. Kami memiliki ketaatan yang sungguh di dalam Kristus. Itulah kesaksian hidup kami bagi banyak orang. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan masuk dalam pemberitaan firman. Dan hari ini temanya adalah ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Saya mengajak kita membuka di dalam Injil Yesaya 48 ayat 18. Minta tolong ditampilkan. Dari Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Kita dapat semua? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ini bukan bicara soal berkat jasmani, uang mengalir terus. Bukan. Ini bicara mengenai apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Itu kebahagiaan tersendiri. Orang Kristen kebanyakan tidak memahami ayat ini. Dia pandang sebagai berkat jasmani. Kalau kita ukur di zaman sekarang ini yang serba cepat, banyak orang mengukur berkat hanya dari apa yang dapat dilihat. Peningkatan penghasilan dari 1.000 ke 10.000, dari 10 jadi 50.000. Mengukur kesehatan yang prima, gak pernah sakit, jabatan yang tinggi, atau keberhasilan yang kelihatan di mata manusia. Akibatnya apa? Muncul anggapan bahwa selama seseorang menikmati kemakmuran, ia pasti sedang hidup dalam perkenanan Allah. Ini teologi sukses. Ini teologi kemakmuran. Ayub berkata apa? Di ayat yang ke-10, saya lupa pasalnya. Jangan hanya yang baik kamu terima dari Allah, tetapi yang tidak baik pun kamu mesti terima. Amin. Oh, Allah memberikannya tidak baik. Bukan, Allah izinkan itu terjadi. Penderitaan, kesusahan, bahkan kemiskinan Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita tekun di dalam Dia. Katakan amin. Belum lama ini hamba Tuhan yang salah bicara tuh. Pasti tahu, sudah lewat di media sosialnya. Saya nggak mau sebut namanya. Dia katakan kemiskinan adalah kutuk. Wah, digoreng sama netizen habis-habisan. Kemiskinan bukan kutuk. Kalau orang malas itu kutuk. Tapi jangan disebut dong. Kamu malas, kamu tidur bangunnya siang. Punya perusahaan, punya usaha gak mau dikelola baik-baik, bangkrut. Itu salah sendiri. Tapi kalau engkau rajin, dimulai dari pisang goreng yang kamu tekun jual, konsisten, rasanya tetap seperti itu, konsisten. Bagaimana orang gak bisa menyukai pisang gorengmu? Saya mendengar ajaran di sana tentang the best version. Bagus sekali ini. Kita punya versi yang terbaik yang Tuhan berikan. Potensi kita tingkatkan. Apalagi dengan teknologi AI. Kita bisa tingkatkan. Kalau dulu ada orang yang tidak bisa bicara, Tuhan bisa mampukan kita. Minta pertolongan Tuhan.
Saya juga belajar di depan cermin Bapak Ibu. Sampai diberi kesempatan berbicara di depan hamba-hamba Tuhan. Waduh, tapi Tuhan tolong. Bisa dilewati. Semua juga karena perkenan Tuhan. Makanya muncul dari anggapan itu, bahwa selama seseorang menikmati kemakmuran, ia pasti sedang hidup dalam perkenan Allah. Salah. Sebaliknya ketika menghadapi kesulitan, dianggap bahwa Allah itu menjauh dari dirinya. Itu teologi kemakmuran, teologi sukses. Terima dong yang tidak baik juga yang Tuhan izinkan. Saya sedang bersusah. Serius, sedang bersusah soal ekonomi dan sebagainya. Saya tetap berharap Tuhan tolong saya. Banyak cara. Tiba waktunya, dan saya katakan pada istri saya, lihat kan, kita melihat cara Tuhan dan Tuhan itu hidup. Saya tidak mau sebut apa itu. Itu yang kami alami. Itu yang kami alami. Saya kemarin udah raker di puncak Bapak Ibu, bersama dengan para dosen. Saya melihat tangan Tuhan yang memberikan pertolongan. Kita kan sering mengukur kalau Tuhan tuh datang memberikan pertolongan. Minimal aku dapat BMW. Enggak. Saya nggak mau punya konsep seperti itu. Kalau Tuhan di pihakku, Tuhan perhatikanku. Udah cukup. Tapi kalau dia memalingkan mukanya melengos. Kata orang Sunda, nyaho sia. Kita nggak diperkenan. Kalau dia mencintai kita, dia pasti perhatikan kita. Nggak mungkin anak cucunya orang percaya itu meminta-minta. Itu saja Injil sudah mengatakan demikian. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tapi kalau selama itu kita masih tetap menjauh dari Tuhan, masih mengukur-ngukur, menimbang-nimbang potensi nggak mau dikembangkan, lihat nanti pertimbangannya dari Tuhan. Saya tidak menakuti, engkau punya potensi kau tidak kembangkan. Lihat nanti. Misalkan Josh nih, kau bisa main musik, nanti kau di sana sangat dibutuhkan. Kau mulai jual-jual mahal. Pasang-pasang tarif. Lihat. Ini cuma contoh ya Jos. Lihat nanti. Di sana nggak ada yang sarjana, kamu doang yang sarjana. Potensimu harus dikembangkan di sana. Potensimu. Ada banyak orang punya bergelar titer ya, banyak gelar titer. Nol. Apalagi attitude-nya. Ya ampun. Bukan bermaksud menghakimi. Kamu gak punya Tuhan. Saya mengajar di university dari Texas. Kalau bukan Tuhan, mana bisa mengajar? Universitas dari Texas yang juga orang Indonesia mengajar di situ, belajar. Cuma daring. Ya dong daring, masa saya ke Texas? Daring. Saya mengajar teologi proper tentang hakikat Allah. Orang banyak ngomong tentang Allah. Memang kamu pernah ketemu Allah? Kalau saya ketemu Andre, saya tahu Andre sedikit saja. Kan cuma tiap minggu ketemunya. Saya bisa ngomong dong, Andre begini. Gitu kan? Dia raja buah. Jagonya menguasai tentang buah-buah. Dia penjual buah, agennya lagi. Paling itu. Tapi kalau nggak pernah ketemu, bagaimana saya mau bicara atau promosikan atau propagandakan? Nggak bisa. Apalagi dengan Allah. Bagaimana kita mau promosikan Allah kepada banyak orang supaya orang dapat diselamatkan? Sedangkan kita sendiri belum pernah bersekutu bersama dengan Allah, mengenal pribadinya. Nggak mungkin. Saya mengajarkan itu. Malamnya saya dapat di Instagram. Itu kakek tua ya, pakai tongkat kiri kanan. Kaki yang kiri buntung itu. Kayaknya kiri deh, kiri benar. Dia di sini panggul barang-barang dagangan dia. Kalau saya diam di tempat nggak ada orang yang beli. Ini pun jalan juga banyak orang sedikit yang beli. Macam-macam dia jual. Yang paling miris, dia beli makanan kucing bungkus besar. Dia kasih makan kucing. Waktu dia wawancara, Bapak masih sempat ya, sudah kekurangan kasih makan hewan-hewan. Mereka juga milik Tuhan. Bohong kalau nggak nangis.
Sampai mata saya berkaca-kaca. Orang ini siapa Tuhannya? Tolong tanya. Saya lempar di grup mahasiswa saya ajar. Tolong tanya, siapa Tuhannya? Kita orang bertuhan tapi nggak punya hati. Muslim. Karena dia bilang, alhamdulillah Tuhan masih pelihara saya. Mana orang Kristen? Kristen kejam. Di bagasi motor saya ada selalu makanan kucing. Saya tiap lewat, ada kucing jalan di pinggir jalan lewat. Saya panggil, saya pancing dia. Meow. Ya, meow, meow. Dia lapar. Saya mesti berhenti, kasih makan. Ya makasih Andre, kamu sayang binatang. Mereka juga perlu makan. Juga sesama kalau mereka miskin. Kasihan. Kasih juga mereka makan. Menangkan jiwa-jiwa. Bawa ke sini. Itu kerjaan kita. Katakan amin. Dan ayat ini mengatakan merupakan ungkapan kasih Allah kepada umatnya. Ayat ini bukan hanya menyampaikan janji, tetapi mengandung ratapan ilahi. Allah menyatakan bahwa sebenarnya Allah itu rindu mencurahkan damai dan kebenaran kepada orang Israel. Termasuk berkat. Tetapi berkat itu mereka hanya alami karena mereka menantikan Mesias. Bagi kita orang percaya, keselamatan itu sudah ada pada kita. Katakan amin. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Tapi jangan pasif. Jangan cukup cuma, oh ya saya Kristen pasti selamat. Tiap bulan kita berjamaah kudus. Tidak cukup berkarya. Kalau saya passionnya berkarya sebagai dosen, pembicara, menulis. Di Kompasian itu siapa aja baca. Siapa aja baca. Saya beritakan tentang Kristus. Tapi halus, perlahan. Nah dalam konteks ini merupakan panggilan Allah agar umat percaya menyadari penyebab penderitaan mereka apa? Karena ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan. Tetap ibadah sih, tapi tidak taatnya tidak mau dengar-dengaran apa yang Tuhan ingin tambahkan di situ untuk engkau lakukan. Nah cukup aja hanya ibadah Bapak Ibu. Tanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Pernah nggak tanya? Tingkatkan potensi kita, the best version kita. Tuhan pasti beri kemampuan. Namanya George ini. Ini juga bagus untuk WL. Kalau sampai beliau tidak ada di sini. Wah. Berjuang deh, masing-masing digilirin aja sampai WL ya. Kepikiran gak tuh? Karena saya bilang begini, saya pernah melayani, saya juga yang WL, saya juga yang main musik pakai gitar nih. Saya gantung tuh, apa namanya tuh yang dijepit begitu tuh. Saya juga yang khotbah. Saya berani bicara gini karena saya sudah melakukan itu. Bukan sekali, dua kali Bapak Ibu. Bukan, bisa belasan kali. Orang sudah kita jadwalin, yang gak datang. Yang main musik juga gak datang. Gak perlu singer karena semua jemaatnya sedikit. Untung bukan saya yang bawa kantong kolektor. Ya ada yang bawa kantong kolektor. Udah, saya juga tutup doa berkat. Bapak terima kasih. Juga. Gembalanya mana ya? Waktu itu saya wakil gembala di gereja yang lumayan besar. Setelah penggembalaan yang di cabang itu. Jadi saya sudah punya pengalaman itu. Tidak apa-apa. Saya berani bilang, Tuhan, Kau tahu hatiku. Kau tahu hatiku. Dari situlah saya belajar bahwa tentang ketaatan. Tuhan bisa ambil berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Percaya. Jangan main-main. Kalau Tuhan sudah ambil. Saya nggak perlu minta banyak. Tadi sudah kita baca tuh ayat tadi kan. Betul kan? Susah payah mendapatkan roti waktu tidur pun. Kalau Tuhan sayang, Tuhan menyediakan. Tapi bukan berarti kita salah tafsir. Oh udah tidur aja deh. Tuhan sayang sama kita. Enggak. Itu tulisan buat orang Israel. Bukan buat kita.
Tapi bagi orang percaya, iya ada waktu istirahat, tapi tetap bekerja. Jangan berat tangan. Saya pernah jualan kacang, pernah jualan apa saja saya jual. Sampai ketika susah, saya bilang istri saya, apa TV ini kita jual? Saking susahnya nggak ada lagi yang mau dijual. Karena keperluan tuh. Saya bilang stop. Tuhan pasti pelihara kita. Tepat pada waktunya. Kita mesti taat. Taat itu bisa mendatangkan berkat bagi kita. Ayo kita potensi kita kembangkan. Kita lempar di media sosial kita tentang hal-hal tentang kekristenan. Supaya banyak orang mengenal sampai ke penjuru dunia. Saya punya tulisan di aplikasi namanya Akademi Edu. Itu untuk buat para dosen. Kan saya bisa mengukur tuh, ada grafiknya kan. Karena saya punya akunnya. Orang Brasil, orang Singapura, orang Thailand, Filipina membaca itu. Ada yang 48, ada yang 50. Orang-orang asing. Indonesia lebih banyak para dosen membaca. Melihat, mengukur tulisan saya. Nggak apa-apa. Namanya juga penilaian kan. Tapi setidaknya nilai-nilai Kristiani di situ, pendidikan ada. Jangan cuma diam, cuma bisa jagonya chatting, jagonya velocity. Please deh. Jangan. Ayat 18. Ayat 18 yang kita baca ini memakai bentuk ungkapan yang dalam bahasa Ibrani menunjukkan kerinduan yang belum terwujud sebetulnya. Frasa sekiranya engkau memperhatikan, menggambarkan harapan Allah yang tidak dipenuhi oleh umat. Sekiranya engkau memperhatikan, belum pahamnya, belum ngeh gitu ya. Tuhan perhatikan kita tidak? Pernah nggak kita memperhatikan kerinduan Bapa, maunya apa sih yang mesti kita lakukan? Pernah enggak? Kan dia Allah. Capek deh. Dia Allah Tuhan kita. Pernah gak kita tanya Tuhan mau apa yang bisa aku lakukan untuk menyenangkan hatimu? Orang-orang itu yang punya belas kasihan, yang tidak Kristen, punya kasihan kepada sesama bahkan makhluk hidup yang paling lemah. Saya tulis di situ, kamu telah membuat Allah tersenyum dari perbuatan itu. Kau tahu? Pasti. Pernah nggak perbuatan yang kita lakukan sampai Allah tersenyum? Aduh, kalau bisa dia berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nggak disangka dia bisa berbuat seperti itu ya. Dia punya kasih yang diwujud nyatakan, tapi harus tulus. Kata memperhatikan itu dalam bahasa Ibrani, kasyaf, yang berarti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberi perhatian penuh, lalu merespon dengan tindakan nyata. Direspon, lalu dilakukan dengan perbuatan. Harus dilakukan Bapak Ibu. Tadi yang di awal tadi, please dilakukan. Kalau tidak, saya izin leave dari grup itu. Serius. Kembali kepada potensi kita masing-masing. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nanti kita bisa belajar. Kalau memang perlu kita berdamai satu dengan yang lain, silakan berdamai. Apa sih? Mana ada nggak mungkin nggak ada gesekan? Kau tahu, saya baca dia sejak awal. Maka saya selalu katakan berdamai. Tapi nggak mau saya ungkapkan. Ya sudah, yang sudah berlalu sudah. Kita mulai dari nol seperti waktu isi BBM. Dia mulai dari nol ya Pak. Nggak apa-apa. Kita mulai dari nol. Ini sudah ada generasi yang baru lagi. Cuma dia masih kecil. Nanti nambah lagi yang lain. Nanti yang WL juga mungkin nanti ada lagi pasangan. Bawa lagi kemari. Yang sudah ada pasangan, kesana dia ke tempat yang lain. Mesti kita jaga dan rawat baik-baik. Ya. Saya berharap Andre lebih getol di sini. Karena kamu tiangnya di sini. Kamu ada gembala di sini. Kamu nggak usah pusing nanti tentang buah hati. Saya aja udah nggak pusing mikirin. Jangan stres.
Dikasih nggak dikasih nggak apa-apa. Anak zaman sekarang lihat. Anak zaman sekarang lihat. Kalau Tuhan percayakan artinya Tuhan memang percayakan. Usaha boleh. Sekarang banyak kok usaha. Inseminasi paling mudah, paling murah. Tahu ya inseminasi ya? Paling murah daripada bayi tabung. Tapi sebelum itu tanya Tuhan. Itu lebih baik. Serius. Ada beberapa jemaat yang saya kenal, maaf, bukan berarti saya berpikir negatif. Pengen dia punya, Tuhan kasih. Kekurangan, berkebutuhan khusus. Sampai saya lihat, ini perjuangan loh dalam hati saya. Sampai dia besar, sampai dia tutup usia. Bersedia nggak orang tua? Tetap sayang. Kamu yang ngotot kan? Minta, Tuhan kasih. Tuhan izinkan. Bukan berarti Tuhan jahat. Kadang-kadang kita bilang begini di ayat Alkitab, ketuklah. Mintalah, betul kan? Tapi kita gedor-gedor, kita tendang-tendang. Oh ya Tuhan, tolong Tuhan. Oh saya tahu, ya saya sudah pernah melakukan itu. Sampai tiap hari saya bilang begini sama Tuhan, please dia Tuhan. Saya mau ngajar di salah satu universitas yang saya dambakan itu. Saya doa, please dia Tuhan, saya mau diterima di situ. Aduh kebanggaan buat saya Tuhan. Serius, saya nggak sebut nama universitasnya. Tapi sekali waktu Tuhan buka mata saya. Kalau kau di situ, saya berhenti kata please-nya. Tidak Tuhan, aku tidak mau. Saya orang yang idealis. Tuhan tidak, terima kasih. Tanya Tuhan. Waktu di STT ini ya, saya juga bergumul. Dikira nggak ada STT lain, ada nawarin, ayo Pak masuk sini, gabung dengan kami, home base di sini. Tapi hati saya tetap di situ loh. Saya nggak tahu. Saya bawa dalam doa Tuhan. Ini yang Tuhan mau ya. Tuhan mau di mana? Cara Tuhan. Sampai saya bilang Tuhan, saya dengar akan diwisuda nanti tanggal 21 ada wisudawan. Oh saya mau lihat George. Tapi apakah saya bisa diterima di situ ya? Seminggu sebelumnya saya diterima. Wah, saya lihat nanti George nih, bener. Saya duduk di dewan dosen. George. Saya samperin papa mamanya. Pak, itu saya sudah dipercayakan untuk pakai pakaian dosen. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Cara Tuhan menempatkan kita. Asal kita mau taat. Mengarahkan itu semua untuk kemana? Kata perintah-perintahku itu dari kata misotai yang artinya ketetapan perintah Allah yang diberikan sebagai pedoman hidup bagi umat perjanjian, dan perintah itu harus dilakukan. Supaya apa? Mendatangkan damai sejahtera. Ngeyel, Tuhan pukul kakimu. Tok, Yakub panggal pahanya kan? Harus begitu. Dijewer macam-macam, mungkin dengan sakit penyakit. Tapi kalau engkau taat, itu berkat bagimu. Katakan amin. Berkat bagi kita semua, dan kata damai sejahtera di situ. Ketemu nggak kata damai sejahtera? Itu shalom. Maka damai sejahteramu itu shalom. Shalom bukan hanya damai sejahtera, artinya mengenai keamanan, kesejahteraan, relasi kita dengan Allah itu hidup. Ini yang rindu punya anak ya. Udah ada anak kan? Nah, biaya susunya nggak cukup ASI, makanannya, vitaminnya, pakaiannya. Nanti udah besar dikit, biaya sekolah. Nanti udah besar lagi, biaya pendidikan sampai perguruan tinggi. Papanya banting tulang sama mamanya. Semua kalau Tuhan sudah percayakan, bekerja keraslah. Saya gak mau minta mobil. Banyak gereja mau kasih saya mobil. Termasuk gereja yang lama mau kasih mobil. Maksa loh. Ayo Jo. Sampai orang showroomnya pemilik mobilnya, saya ngomong di Tuhan dengar gak bohong. Ibu itu telepon. Sama Pagi, Pak. Pagi dengan siapa? Saya ibu ini, nggak sebut namanya. Saya diminta telepon bapak.
Bapak mau pilih mobil ini, mereknya disebutkan, mau warna apa? Oh maaf Bu, belum dulu, terima kasih. Tuhan tahu, saya nggak bohong. Nggak cukup, 2 ini aja kendaraan motor. Roda 2, ini aja pun susah mau servis. Jangan paksa diri. Nggak usah paksa diri. Yang penting aku taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Asal ada makan pakaian cukup, itu tertulis kok. Tuhan pasti pelihara. Taat dulu, lakukan dulu. Di luar itu, ketidakmampuan kita, Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Amin. Berjuang. Kecuali orang Kristen sudah mulai salah langkah. Mau selingkuh, mau perzinahan. Nah udah nggak taat ini. Nah, tinggal digebok sama Tuhan. Saya pakai bahasa anak muda deh. Digebok. Masih mending disentil loh. Kalau digebok, nah nggak gitu. Stroke, menyon mukanya, jalannya gitu miring-miring. Taat saja sih, pasti ada berkat bagi kita, kelimpahan. Amin. Kelimpahan bukan soal berkat, kelimpahan tentang hikmat Allah. Bagaimana aku membuat PowerPoint, bagaimana aku membuat film singkat untuk orang-orang muda supaya banyak orang melihat. Nanti saya share ya ke Bapak Ibu Gembala. Tolong di-share lagi ke jemaat. Banyak video-video singkat yang bisa memberkati kita. Aduh, kenapa kita nggak bisa ya bikin itu ya? Kenapa ya? Ada banyak gereja yang tidak streaming, tidak ada kameranya. Ini saya rekam. Nanti flyernya saya tampilin di depan, tinggal ada suaranya sampai terakhir. Nanti saya share. Itu saya bikin channelnya di YouTube supaya orang juga bisa mendengar. Bukan bikin terkenal, Yohanes bukan, orang mendengar Injil. Mendengar kebenaran itu. Banyak Kristen juga perlu dimenangkan. Hatinya masih membatu, masih duniawi. Karena masih di wilayah situ saja. Dia nggak tahu bagaimana harus berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Stop deh. Stop. Jangan senangkan diri kita. Senangkan hati Tuhan sekarang. Berani? Tanya Tuhan mau apa untukku. Aku cuma punya handphone Tuhan. Aku video kamu mulai dari sekarang, dari awal gereja depan sampai anak tangga terus naik. Seakan-akan didramatisir. Tahu kan maksud saya ya? Hah? Kita videokan. Mulai dari pertama sampai ke depan. Nanti saat ujian, tampilkan aja, jangan sampai kena bangku yang kosong. Bisa diatur semua. Ada satu gereja, GBI juga, di daerah dekat Senen, ya hampir lah. Dulu dia pinjam di gedung Kasih Bersaudara Pak, sewa. Sekarang dia pakai tempat tinggal sendiri. Kecil, lebih kecil dari ini. Kecil sekali di rumahnya itu. Nanti saya bilang, kalau kau undang lagi saya di sini, kau udah perluas sebelah. Percaya deh, rajin dia getol. Media sosial dia gunakan. Semua orang tahu. Begitu keluar dari pintu rumahnya, masjid. Karena di gangnya sempit, gak bisa pakai motor. Gak apa-apa. Dengar dia panggil nama saya. Tetangga semua kesedot. Itu mah cara Tuhan. Yang penting kita taat, kita lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Orang tahu nggak di sini ada GBT? Atau jangan-jangan cuma hanya di Pamanalu GBT? Kita bukan maksudnya untuk curi domba orang, enggak. Ada banyak orang-orang di gereja yang jauh-jauh. Dia berpikir daripada jauh-jauh, dia kesini saja deh. Itu kan urusan dia, tanggung jawab dia. Betul enggak? Bukan curi domba. Tapi kita promosikan dong. Tapi kalau nggak ada usaha, masa iya Tuhan yang media sosial kan? Hah? Tunggu Tuhan Yesus yang media sosial kan dan promosikan. Itu memang pekerjaan dia. Tapi kan kita ini kawan sekerjanya Allah. Kita punya potensi.
Lakukan. Bisa, belum terlambat. Belum terlambat. Ubah hati kita, pikiran kita untuk Engkau Tuhan. Apapun kita berjuang untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Amin.